ini kita akan belajar lagi tentang implementasi KA generatif pada kehidupan sehari-hari. Ya, semoga kalian bisa semangat belajarnya pada hari ini dan hadir semua ya. Kemudian kalian hari ini nggak sendiri, ada Bapak dan bersama rekan Bapak ya. Bisa ini dulu Pak Asep, Bapak perkenalkan dulu ya. Beliau adalah Pak Asep Nugraha ya. Beliau adalah rekan Bapak, akan memantau Bapak dalam pembelajaran. Beliau dari SMP Daya Susila ya, di depan SMP. Baik, terima kasih ya Pak Asep atas undangannya. Baik anak-anak, kita langsung saja ya. Kita akan memahami lebih dalam tentang implementasi KA generatif pada kehidupan sehari-hari ya. Di sini bisa kalian lihat gambar-gambarnya ya. Ada Gemini apa? Terus? Ya, terus? Nah, nanti ini akan kalian pahami lebih dalam di pembelajaran selanjutnya. Tinggal menunggu arahan dari pemerintah saja kapan materi ini akan diinformasikan kepada kalian. Nah, sebelumnya kalian lihat dan pahami dulu video pembelajaran ini ya. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana mungkin mesin bisa menggambar, menulis, atau bahkan membuat lagu seperti manusia? Bayangkan dunia di mana mesin tak hanya menghitung angka, tetapi juga belajar mencipta sesuatu yang benar-benar baru, seperti membuat puisi indah atau melukis pemandangan yang belum pernah ada. Itulah keajaiban AI generatif, sebuah gebrakan teknologi di mana komputer bukan hanya mengikuti perintah, tapi juga belajar membayangkan. Tapi bagaimana caranya mesin yang diciptakan oleh akal manusia bisa mendadak kreatif? Semuanya berawal dari pelatihan yang tak kalah unik. Bayangkan sebuah komputer duduk di depan jutaan gambar, lagu, bahkan tulisan. Setiap karya dipelajari sampai ke detail terkecil, dari goresan kuas, harmoni nada, hingga pilihan kata. Proses ini sering disebut belajar mendalam. Mesin bukan sekadar mengingat, tapi mencari pola tersembunyi di antara tumpukan karya cipta manusia. Setiap pola ini membentuk pemahaman tentang apa itu kreatif, menurut si mesin. Setelah belajar, tibalah saatnya ujian kreativitas. Saat diberi instruksi sederhana, seperti buat gambar kucing lucu, mesin tak membuka folder gambar kucing, lalu menyalin salah satunya. Ia justru mulai menebak-nebak bagaimana rupa kucing lucu menurut pola yang sudah dipelajari tadi, mengkombinasikan detail wajah, warna bulu, dan ekspresi, lalu menciptakan sesuatu yang baru tapi tetap terasa familiar. Ini mirip dengan proses seorang pelukis pemula yang belajar dari karya maestro, memadukan gaya demi melukis dengan ciri khasnya sendiri. Tapi ada satu hal yang membuat AI generatif unik, kecepatannya luar biasa. Apa yang manusia pelajari bertahun-tahun bisa diserap mesin dalam hitungan hari atau bahkan jam. Inilah yang membuat AI generatif menjadi alat yang revolusioner di berbagai bidang. Dalam dunia seni, AI generatif bisa menciptakan lukisan-lukisan eksperimental yang mengejutkan. Di musik, mesin bisa mengubah melodi baru dari perpaduan banyak genre. Bahkan dalam penulisan, AI mampu menghasilkan cerita, puisi, sampai naskah yang bisa menyaingi tulisan manusia. Namun, kehebatan AI generatif bukan hanya soal mencipta karya seni. Di bidang sains dan teknologi, AI ini membantu merancang molekul baru untuk obat, meramalkan struktur protein, hingga memvisualisasikan data yang sangat kompleks. Jadi, AI generatif adalah teman baru bagi para ilmuwan dan kreator. Tapi tidak semua berjalan mulus. Ada tantangan besar yang ikut menyertai. Misalnya, risiko penyalahgunaan untuk membuat informasi palsu atau kekhawatiran bahwa kreativitas manusia akan dipertanyakan nilainya. Ada juga dilema etika tentang hak cipta. Siapa pemilik karya jika dibuat mesin yang belajar dari ide ribuan orang? Ini jadi perdebatan menarik di seluruh dunia. Yang jelas, AI generatif bukan sekadar meniru, tapi mendorong batas apa itu kreativitas. Mesin memang tak punya perasaan atau imajinasi seperti manusia, tapi kemampuannya mencipta dari data yang sangat banyak dan beragam membuat hasil karyanya sering tak terduga. Kadang lucu,
kadang indah, kadang aneh, tapi selalu menimbulkan decak kagum. Bahkan beberapa seniman menganggap AI generatif bukan pesaing, melainkan rekan kolaborasi yang membuka pintu ke kemungkinan baru dalam berkreasi. Di masa depan, kombinasi kreativitas manusia dan kecerdasan buatan ini bisa menciptakan karya yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Bayangkan saja, film animasi yang seluruh visualnya dirancang oleh AI, lagu-lagu yang diciptakan sebagai hasil kerjasama manusia dan mesin, atau desain arsitektur yang dirancang berdasar inspirasi tak terbatas. Semuanya sudah mulai terjadi hari ini. Dan siapa tahu, suatu hari kamu pun bisa berkolaborasi dengan AI generatif untuk menciptakan karya impianmu. Jadi, AI generatif mengubah cara kita melihat mesin. Bukan lagi sebagai alat dingin tanpa perasaan, tetapi sebagai mitra kreatif yang mampu memperluas cakrawala imajinasi kita. Batas kreativitas kini makin bias berkat mesin yang belajar mencipta seperti manusia. Apa karya AI generatif terunik yang pernah kamu lihat? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa. Itu ya, tadi dapat ya kata kuncinya ya, bahwa tidak punya apa AI itu perasaan. Terus ketika kita mencipta, kita ada dilematika ya. Siapa nih yang menciptakan? Nah, kita tinggal copy paste aja. Makanya dalam AI generatif ini nanti kita akan pelajari, selain kalian bisa mengolah ya, menghasilkan, kalian juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian ciptakan ya. Terus satu lagi nih sedikit ya sebelum kita masuk ke tujuan pelajaran ini by Microsoft. Kecerdasan buatan dapat dirancang untuk melakukan berbagai tugas spesifik, diantaranya mobil tanpa pengemudi, ramalan cuaca, atau asisten virtual. Model AI bagaikan otak dari sistem AI. Berbagai model ini berupa struktur matematis yang mempelajari pola dari data dengan menggunakan algoritma. Ada berbagai jenis model AI dengan kemampuan yang berbeda-beda. Sebagian model AI dirancang untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasi informasi berdasarkan hal-hal yang telah dilatih pada model tersebut. Berbagai model ini sering digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan gambar atau pendeteksian spam. Di sisi lain, model AI generatif dikhususkan untuk pembuatan konten baru, mulai dari teks tertulis, karya seni visual, hingga melodi musik. Model Generative Pre-trained Transformer atau GPT adalah salah satu contoh model AI generatif tersebut. Model GPT dapat memahami konteks dan membuat prediksi sehingga model ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penyelesaian teks, penerjemahan, dan bahkan untuk membantu pemodelan. Cara kita menggunakan model AI generatif sepenuhnya bergantung pada pengetahuan teknis kita. Mari kita gunakan analogi berkebun untuk menggambarkan hal ini. Skenario pertama, desainer landscape. Desainer landscape menggunakan pengetahuannya yang luas tentang berkebun untuk merencanakan dan menanam kebun dari awal. Dengan konsep yang sama, tim pakar teknologi seperti ahli teknik perangkat lunak membuat model AI generatif lalu menyesuaikannya untuk tugas yang kompleks. Skenario kedua, tukang kebun di rumah. Tukang kebun di rumah mungkin menggunakan campuran benih dan bibit tanaman untuk menanami kebun dengan mengikuti panduan dan juga melakukan percobaan. Dengan cara yang serupa, individu dengan pengetahuan teknologi dasar dapat menggunakan model yang sudah ada sebelumnya dari repositori sumber terbuka seperti GitHub, lalu mengubah model tersebut untuk menyesuaikannya dengan proyek atau kebutuhan pribadinya. Skenario ketiga, pecinta tanaman dalam ruangan. Seseorang yang mulai menggunakan perangkat menanam tanaman dalam ruangan dengan petunjuk cara pemeliharaannya sama seperti orang yang ingin menggunakan alat atau layanan AI generatif. Pengguna dapat dengan mudah mengakses layanan online seperti Microsoft Copilot tanpa perlu keahlian teknis yang tinggi. Namun,
pemahaman dasar tentang teknologi terkait akan dapat meningkatkan pengalaman pengguna tersebut. Dalam semua skenario ini, tingkat pengendalian yang Anda inginkan terhadap hasil model AI generatif akan bergantung pada Anda. Namun, tentunya dalam semua kasus ini, kita akan dapat memiliki taman yang indah dan pemahaman yang lebih baik tentang model AI generatif. Terlepas dari tingkat keahlian teknis Anda, lingkungan AI generatif senantiasa terus berkembang. Ini ya, jadi tujuan pembelajarannya ya dari video tadi kayaknya sudah cukup lumayan memahami tentang AI generatif ya, bahwa dalam sistem itu ada mesinnya, kalian tinggal memasukkan prompt ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini, kalian dapat memahami pembuatan prompt dalam AI Gemini ChatGPT dengan tepat. Yang kedua, Studydeck dapat membuat produk menggunakan AI Gemini ChatGPT dengan kreatif ya. Dan terakhir dapat mempresentasikannya nanti di akhir ya, proses belajar. Nah, ini assessment penilaiannya. Nanti yang Bapak nilai ada kreativitas, percaya diri, ya, kritisnya anak-anak. Ya, tolong diingat-ingat. Kemudian, nah ini aktivitas pembelajarannya dibaca. Joshua. Ya. Oke. Ya. Iya, itu ya aktivitas pembelajaran kita. Nah, ini ada sedikit teorinya. Alberto boleh dibaca teorinya? Penjelasan teori. Teknologi KA telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor teknologi, tetapi juga semakin meluas ke dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai manfaat KA dalam berbagai bidang kehidupan. Iya. Selanjutnya Rafael. Kecerdasan artifisial membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dengan memberikan solusi inovatif yang meningkatkan efektivitas pembelajaran, kreativitas siswa, dan efisiensi pengajaran. Gwen. Berikut adalah beberapa manfaat utama KA dalam pendidikan. Personalisasi pembelajaran KA generatif dapat menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan dan kebutuhan siswa, memberikan soal yang sesuai, serta merekomendasikan bacaan tambahan untuk mendukung pemahaman mereka. Pembuatan konten pembelajaran 12 KA dapat membantu guru dan siswa dalam membuat rangkaian soal, ringkasan materi, dan konten multimedia seperti ilustrasi, infografis, dan animasi edukatif secara otomatis. Ya, Renata. Berikut adalah beberapa manfaat utama KA dalam pendidikan. 1. Asisten virtual dan tutor AI chatbot KA dapat memberikan bimbingan belajar 24/7, membantu menjawab pertanyaan siswa, serta memberikan feedback otomatis pada tugas atau esai mereka. Kedua, pengembangan keterampilan kreatif dan kritis KA mendukung kreativitas siswa dalam menulis cerita, membuat desain grafis, menciptakan musik, serta mengembangkan video edukatif. Selain itu, KA juga membantu melatih keterampilan berpikir kritis dengan menganalisis informasi dalam mengidentifikasi deepfake. Ya, nah ini ya. Nah, jadi ini adalah pembelajaran ini ya, implementasi KA generatif ya pada kehidupan sehari-hari ya melalui Gemini, ChatGPT, Suno, dan Canva. Ya, ini tujuan pembelajarannya ya, jelas ya. Kemudian ini assessment penilaiannya, aktivitas pembelajarannya, dan ini teori yang tadi. Nah, ini kalau dipelajari 2 jam pelajaran ya nggak cukup, harus membutuhkan proses yang lama dan lebih dalam lagi. Kalau kalian kan sekarang hanya sebatas memahami doang kan, oh GPT, Gemini buat copy paste tugas, ya
itu sebenarnya salah. Ada etika yang harus kita pelajari lebih dalam. Kemudian kalian kalau yang nggak bisa desain di mana di Canva gitu ya buat template, bisa melakukan prompt tinggal tulis prompt aja di sini dan begini gitu ya. Tapi kita nggak hanya sebatas itu, nanti kita akan lebih dalam di proses kegiatan kelompok yang nanti akan disampaikan. Kira itu ya kalian ya yang harus ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan kalau nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita lanjutkan lagi. Ada ya? Paham? Paham bingung? Kalau bingung nggak apa-apa. Nah ini ya, kita langsung masuk ke aktivitas. Saya akan Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Ini beberapa aktivitas kalian kelompok ya. Dibaca dulu ya, dibaca dulu baik-baik ya, dibaca dulu ya. Dan nanti saya akan keliling bagikan HP kalian ya. Dibaca dulu, ini ada tugasnya. Kalau nggak jelas boleh kemana? Pak, masuk nilai ya? Masuk. Iya dong. Nilai tambahan tugas. Nanti kalian boleh membuat
sudah, welcome. Di skip ya Sunonya. Terus nanti kamu tinggal ke promnya. Tulis mau jenis lagu apa, temanya apa, budaya. Sesuai dengan konteksnya nanti. Ya, kalau misalkan budayanya ada tentang silahkan. Gitu ya. Kalau nggak gitu, semua AI ya. So kalian coba-coba dulu aja Sa. Oke anak-anak, perhatikan ya. Ingat, hari ini kita belajar bagaimana mengimplementasikan ya KA, kecerdasan artifisial atau AI. Kalian membuat atau menggeneratif prompt yang sudah ada di LKPD. Anak-anak pilih, kalian lebih nyaman di Gemini atau di GPT. Itu sama-sama bisa saja. Nah, sekarang kita tugasnya membuat template dulu. Ya, template iklan atau promosi kan biasanya kita buat di Canva ya. Nah, kita langsung buat otomatis menggunakan AI ya, dengan prompt yang sudah ada. Nah, ketika template-nya sudah ada ya, baru kalian hias. Buat videonya bisa di Canva AI atau dikasih musiknya di Suno AI. Seperti itu ya. Dicoba saja, salah nggak apa-apa. Yang penting kalian berusaha, semangat ya, bisa ya. Gimana Mas? Cuci tangan kalau mau bertanya silakan. Ya, cuci tangan. Mau dua-duanya bagus. Hebat. Ya, coba Gwen sudah. Contohnya seperti ini hasilnya ya. Nah, jadi nanti anak-anak ya, kalau mau buka usaha, gak usah pusing. Nyari harus ada kamera bagus, ya kan? Pakai AI, GPT atau Gemini. Prompt-nya saja. Kasih logonya sebentar ya. Nah ini sudah jadi ya, dia berhasil membuat Indomie ya, Ciboy. Kalau Ciu jadi garutan, cari yang asli garutnya. Iya dong, kan mempromosi saya loh. Tapi kalau iya yang di kayak tadi itu asli Garut juga nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan dicoba. Siapa? Oke. Yaudah aku aja yang kantor. Baik, Bapak akan membutuhkan link Google Drive. Oke, mau belajar ya. Saya akan mengumpulkan link Google Drive untuk pengumpulan hasil dari produk
Karen bicara ke Bapak, Karen, kamu sudah makan semua belum sebelumnya? Sudah Pak, tapi di tag. Yaudah, sekarang kamu lebih dalam lagi ya. Akhirnya yang sudah berhasil senang ya. Oh ternyata saya bisa loh membuat lagu sendiri pakai Suno. Ya tergantung flow-nya dari kita. Siapa tahu kalian berani, ya kan? Kalian bisa menciptakan lagu sendiri. Itu hak cipta kalian, karena itu flow dari kalian. Terus nanti ada yang bisa membuat template ya. Bapak senang ya. Kalian sudah membuat template dengan baik ya. Ada yang gambar ciri khas budaya Garut, yang makanan Garut dan sebagainya. Nah nanti Bapak akan keliling lagi, akan memeriksa sejauh mana nih template atau hasil produk kalian yang sudah kalian buat. Nah sebelumnya, karena sebentar lagi kita akan presentasi, ya kalian kumpulkan dulu seadanya di link drive yang sudah Bapak kirimkan di grup. Jangan lupa berikan foldernya. Di foldernya kasih nama kelompoknya. Ya, nanti itu untuk presentasi. Setelah presentasi, kita akan ada refleksi singkat secara lisan. Nah, nanti kita akan tanya jawab saja ya. Contohnya refleksi lisan itu seperti ini. Nih. Ya. Nah, ini pertanyaan refleksinya. Nah, ini pertanyaan refleksinya. Nanti Bapak akan tanya random ke setiap kelompok. Apa yang kamu dapat dari belajar hari ini? Yang kedua, perasaan kamu bagaimana? 3, nah, ada buku pasti ya, ada panik. Nanti kita akan share sama-sama. Hal yang sulit apa? Terus yang keempat, bagaimana cara kalian mengatasinya? Jadi dapat ya pemahaman, memahami, kalian mengaplikasikan di Gemini, GPT dan Suno. Kemudian kalian nanti merefleksikannya. Syukur-syukur nih ada yang kalian menciptakan bisnis baru, ya kalian gak usah pusing-pusing. Ada AI yang mempermudah pekerjaan kalian. Oke, sekarang Bapak ingin keliling lagi untuk melihat hasil progres karya kalian masing-masing. Ya, siap Alven? Sudah? Berhasil? Mana lihat promnya? Oke. Ya, ini hasil Alven buat cendol ya, Alven ya? Oke. Cendol dawet. Cendol dawet. Kalau Suno musiknya gimana? Kamu buat lagu apa? Coba dengarkan lagunya. Tentang semangat ANP Kak. Sepui, seblak sepui. Iya, sebelah. Coba di play bisa? Gue tahu baru dibuat. Oh, baru dibuat promnya ya. Oke, bagus. Oke. Kan? Nah ini Pak. Oke, ini apa jus ya? Iya Pak. Jus strawberry, keren. Bagus. Sesuai promnya ya. Sudah mengaplikasikannya. Bapak kalau ngirim lagunya Baik, sekarang kita presentasi hasil dari AI ya, hasil dari kecerdasan artifisial. Silakan kelompok untuk presentasi. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok kami yang berisi saya Rasi, saya Helen, halo saya Kim Ken,
pelan-pelan. Kamu buatnya gimana? Nah, generate, cari home. Terus kamu masuk ke terus ke bawah. Create. Kamu create. Nah, terus langsung kamu masuk prompt tuh, start your song. Nah, sesuaikan lagunya yang itu produk usaha kamu. Dan langsung praktek yang bagus ya. Melalui semua AI ya.
bermain juga lah, berkreativitas, menganalisis pemikiran